Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Penuh semangat dan sukacita atau mungkin ada yang sakit? Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita semua. Ya, baik yang sakit maupun yang sehat, biarlah kita tetap bersyukur bahwa hari ini Tuhan izinkan kita untuk bersama beribadah. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. puji, 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 mari kita puji Dia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga kami juga boleh bersukacita bersama memuji-muji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik senang jadi anak Tuhan? Nah, bila senang jadi anak Tuhan, kita akan senang juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk kita pujikan lagi, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Betapa senang ya kita menjadi anak Tuhan. Betul. Tuhan selalu menjagai dan mengawasi kita. Sehingga ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Mata Tuhan selalu melihat dan memperhatikan kita. Mari kita menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan Ya, Melihat. mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang
berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yuk kita pujikan lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, Kak Tias aja adik-adik untuk kita akan bersama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Ajarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama adik-adik yuk. Mari kita baca. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, siapa sih Ananias dan Safira ini? Nah, kita akan kulik lebih jauh lagi nanti ya. Sebelumnya Kak Tias mau tanya sama adik-adik, siapa nih yang kalau
di jalan atau di mana menemukan barang yang bukan miliknya. Bisa uang, bisa barang, atau sesuatu yang bukan kepunyakan atau milik dari adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan? Mengambil? Atau mungkin adik-adik memang mengambil tapi mengembalikan atau mencari tahu siapa pemilik dari barang tersebut. Kira-kira ada yang seperti itu adik-adik? Atau mungkin kalian, aduh kok bagus, wah uang, bawa pulang saja, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, mending aku bawa pulang saja. Nah adik-adik, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Siapa yang pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kalian? Nah adik-adik, bersikap jujur itu adalah sesuatu hal yang mudah apa tidak adik-adik? Mesti sulit ya adik-adik ya. Mungkin sesuatu hal yang membuat kalian tuh akan berpikir, bisa nggak ya? Boleh nggak ya ini diambil? Boleh nggak ya ini bagus, tapi bukan kepunyaanku. Ada satu dilema dalam diri adik-adik. Nah, ada sebuah negara adik-adik yang memiliki satu budaya yang luar biasa. Negara Jepang, salah satunya adik-adik. Negara Jepang adalah negara yang memiliki sisi kejujuran yang sangat tinggi. Bahkan sejak dari kecil anak-anak sudah dilatih untuk hidup jujur. Nah adik-adik, kalau di Jepang misal nih adik-adik naik kereta api. Nah di sana adik-adik, misal barang kalian tertinggal atau ada satu milik kalian yang tertinggal, jangan khawatir. Orang-orang di sana tidak mudah mengambil barang milik orang lain, tetapi mereka akan menaruh di suatu tempat yang memang menjadi tempat untuk menampung barang-barang yang ketinggalan atau bukan miliknya sendiri. Sehingga orang-orang yang merasa kehilangan bisa mencari tempat tersebut untuk mengambil barangnya. Nah adik-adik, luar biasa ya, hidup jujur. Ada sesuatu hal yang sederhana tetapi mungkin kadang sulit untuk dilakukan. Nah seperti halnya juga kita, kalau kita hidup jujur itu sulit gak sih? Kadang sulit, kadang enggak ya. Tetapi kalau kita yakin bahwa kita damai sejahtera saat kita mau hidup jujur, maka percayalah adik-adik, kita akan terus mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar tentang seseorang pasangan yang bernama Ananias dan Safira. Nah, siapakah mereka ini adik-adik? Pada Kisah Para Rasul 2 kita melihat bahwa jemaat mula-mula mereka hidup beribadah, bersekutu, belajar, berdoa bersama-sama. Bahkan salah satu kebiasaan mereka adalah dia mengasihi dan menolong serta menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi budaya memberi, budaya berbagi adalah sesuatu hal yang sudah biasa untuk mereka lakukan. Dan Ananias dan Safira adalah termasuk dari jemaat mula-mula tersebut. Nah, pada perikop firman Tuhan hari ini diceritakan bahwa Ananias, sang suami ini dan istrinya Safira, mereka hendak menjual sebidang tanah. Nah, ternyata adik-adik, setelah itu terjual, mereka membuat sebuah kesepakatan menahan sebagian hasil dari penjualannya untuk menjadi milik mereka sendiri, tidak diserahkan keseluruhannya kepada para rasul. Nah, adik-adik mulai tidak jujur ya di sini. Jadi seharusnya ketika mereka memang berniat untuk berbagi, membagikan harta miliknya, mereka harus menyerahkan keseluruhan hartanya tersebut kepada para rasul. Tetapi yang terjadi adik-adik, mereka menahan sebagian dari hasil penjualannya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah adik-adik, Petrus mengetahui isi hati mereka. Dikatakan di ayat yang ketiga, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah adik-adik, Roh Kudus berbicara dalam diri Petrus. Dia mengetahui bahwa ada ketidakjujuran, ada ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ananias. Nah, adik-adik bayangkan, Petrus mengatakan bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun,
Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Nah, adik-adik, ada konsekuensi dari sebuah ketidakjujuran. Dan pada saat ini kita melihat bahwa konsekuensinya tidak main-main, adik-adik. Pada saat itu terjadi, Ananias langsung meninggal. Putuslah nyawanya dari dirinya. Ketika dia mulai mencoba untuk berbohong kepada Tuhan, ketika mencoba tidak jujur kepada Tuhan, ketika mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha melihat, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati Ananias. Nah, adik, setelah dia meninggal, orang-orang mulai mengapani mayatnya dan juga mengusung keluar untuk dimakamkan. 3 jam kemudian, adik-adik, datanglah Safira, istrinya. Petrus pun bertanya kembali kepada Safira. Dia katakan apa? Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab Safira, dia mengatakan apa, adik? Betul sekian. Adik, ketidakjujuran ini ternyata disepakati oleh pasangan Ananias dan Safira. Mereka sepakat untuk tidak jujur di hadapan Tuhan. Sehingga konsekuensi itu harus mereka alami. Pada saat itu juga Petrus mengatakan, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Saat itu juga, adik, Safira juga kehilangan nyawanya karena dia sudah berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, satu peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat menggemparkan sebagai teladan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Memang adik-adik, berbuat jujur, berbuat benar itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Pasti dalam diri kita ada bagian-bagian diri kita yang kadang kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita sendiri. Berkata pun, ngomong. Kadang-kadang kita suka berbohong, bukan? Ngomong tidak jujur. Nah, adik-adik, kita harus belajar mulai pagi hari ini bahwa firman Tuhan mengingatkan agar kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena Allah Maha melihat. Mata Tuhan melihat setiap kita. Apa yang ada dalam pikiran adik-adik, di hati adik-adik, Tuhan melihat. Karena Tuhan everywhere dan anywhere, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan Maha melihat. Nah, adik-adik, ada sebuah konsekuensi dari ketidakjujuran. Ada harga yang mahal yang harus dibayar saat kita tidak jujur. Apa yang akan kita rasakan saat kita tidak jujur, adik-adik? Yang pertama, pasti adik-adik akan merasa gelisah. Adik-adik akan merasa tidak damai sejahtera. Adik-adik akan merasa bahwa tidak nyaman dalam hati. Karena kita tahu kita sedang berbuat yang tidak benar. Karena kita tahu bahwa kita sedang berkata atau berbuat yang tidak jujur. Kita akan kehilangan damai sejahtera dalam diri kita saat kita melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus belajar hidup jujur. Nah, adik-adik, pertanyaannya, kenapa ya kok Tuhan tega membuat Ananias dan Safira sampai harus kehilangan nyawanya? Bukankah Allah itu kasih? Bukankah Allah itu Maha mengasihi? Kenapa ya kok hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh Allah itu sesuatu hal yang berat? Bahkan dikatakan, adik-adik, dia harus kehilangan nyawanya. Adik-adik, ingat satu hal, bahwa Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga adil. Allah mengasihi manusia, tetapi Allah juga ingin mendidik manusia. Allah mengasihi manusia dengan sungguh, tetapi Allah juga ingin agar manusia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga konsekuensi ini adalah sebuah pembelajaran bahwa Allah sebenarnya mengasihi manusia. Dengan cara ini Allah mendidik. Dengan cara ini
Jemaat mula-mula pun pada saat itu pun belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin agar setiap anak-anaknya memiliki kemurnian hati dan kejujuran di dalam hatinya. Itu yang akan kita perjuangkan di dalam hidup kita, adik-adik. Nah, mari pagi hari ini adik-adik sesuai firman Tuhan, mari kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Seperti kalau adik-adik udah ikut SAL, Sekolah Minggu GKI Kediri, minggu lalu kita sedang mengadakan SAL, adik-adik, Sekolah Alkitab Liburan, dengan tema Finding God in Everywhere in Every Time. Kita mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di setiap waktu dan tempat. Dan firman Tuhan hari ini terus meneguhkan kita, adik-adik, bahwa mata Tuhan melihat, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita setiap waktu, di setiap tempat. Mata Tuhan melihat kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, mungkin orang lain tidak ketahui. Tuhan melihat. Mari kita sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, jangan sampai kita kehilangan sukacita, jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan karena ketidakjujuran yang kita miliki. Karena mata Tuhan melihat, kita jujur atau tidak, Tuhan melihat. Manusia mungkin tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini, adik-adik, dari Kolose 3 ayat yang ke-9. Kolose 3 ayat yang ke-9. Kak Tias akan bacakan bagi adik-adik sekalian ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dihafalkan ya adik-adik ya. Yuk kita mau hidup benar, tidak berkata dusta. Adik-adik, siapa sih yang suka dibohongi? Suka gak adik-adik dibohongi? Pasti gak suka kan? Dari mulai hal yang kecil adik-adik, berkata yang benar. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berkata yang benar, yang sungguh-sungguh. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan sampai kita menfitnah orang lain. Jangan sampai kita berkata hal yang tidak benar tentang orang lain, sehingga itu menimbulkan sakit hati dan luka hati bagi sesama kita. Mari kita gunakan mulut kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha melihat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu terus meneguhkan kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh Bapa terus hidup jujur di hadapan-Mu Tuhan, sekalipun tantangan ini tidak mudah. Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengingini barang orang lain, ataupun seringkali kami bersikap tidak jujur saat ujian, saat berkata-kata dengan teman kami seringkali berbohong, kami seringkali tidak berkata tidak benar kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami terus hidup benar di dalam berkata, bersikap, berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita dengan sepenuh hati melalui persembahan dan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kita pujikan lagi bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu. Hari ini kami telah memberikan persembahan dari hati kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita tetap mengingat bahwa mata Tuhan selalu mengawasi kita. Mari kita mengingat untuk menggunakan anggota tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan baik. Mari kita pujikan, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menolong kami mengikuti ibadah kami hari ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kami yang masih liburan, biarlah Tuhan mampukan kami menggunakan setiap waktu kami dengan baik, dan kami juga bisa memuliakan nama Tuhan melalui setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, dan pertemukan kami juga pada minggu depan melalui ibadah sekolah minggu. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.